Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube GKMI Pecangaan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi dengan tema Merangkul dengan Kasih yang terdapat di dalam Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai ke 34. Dengan liturgos Ibu Mary Susana. Untuk ibadah minggu depan tanggal 8 Agustus 2021 yang akan dilayani oleh Ibu Mary dengan tema Dibebaskan untuk Bebas dan terambil di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 20 dengan liturgos Bapak Slamet Indarto. Dan pokok doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Teddy Sukardi dengan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, akan berdoa untuk ibadah streaming agar berjalan dengan lancar, baik para pelayan dan panitia streaming agar dapat melayani dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, biarlah gereja-gereja dimanapun mereka berada, Tuhan boleh menyertai dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun gereja-gereja Tuhan berada. Dan yang ketiga, berdoa untuk bangsa dan negara dengan pergumulannya terkhususnya dalam mengatasi masa pandemi, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan sertai dengan Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan terlebih untuk para pemimpin bangsa negara kita. Yang keempat, bersyukur bahwa tugas pelayanan konsumsi untuk pembangunan gedung sinode pada tanggal 19 sampai 25 Juli 2021 telah berjalan lancar dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan beserta jemaat GKMI Serumbung Gunung yang telah membantu GKMI Pecangaan melayani konsumsi untuk para tukang. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Yang kelima, berdoa untuk sidang MPL yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2021 melalui Zoom meeting dan diwakili oleh Bapak Teddy Sukardi dan Ibu Puji Astuti. Kiranya boleh berjalan dengan lancar. Yang keenam, berdoa untuk GKMI Pecangaan, baik hamba Tuhan, majelis, serta jemaat yang ada. Dan yang ketujuh, kita berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Pecangaan, baik dalam pergumulan studi, dalam masa pandemi ini, mereka bersekolah melalui daring, dan jemaat Tuhan di GKMI Pecangaan yang bekerja secara WFH, berdagang, bisnis, PNS, wira swasta, dan berdoa untuk perekonomian jemaat di masa pandemi, dan juga kita berdoa untuk kesehatan jemaat baik yang sedang mengalami masa pemulihan maupun lansia. Adapun orang-orang yang akan kita doakan, yang pertama Bu Heni Singge, Bu Eko, Pak Eko Yudo, Bapak Tagar, Bapak Pinsu, kiranya Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka. Dan untuk lansia, Bapak Ibu Gondo, Bapak Singge, Ibu Elce, Ibu Sapuan, Mak Menti, Bu Mei, Bu Esther Pitono, Bapak Ibu Joko, Bu Chandra, Bu Se Pangestu, Bu Arianto, kiranya di masa pandemi ini dan di masa lansia ini mereka boleh selalu diberkati dan disertai Tuhan. Dan yang ke-8, kita juga mau berdoa untuk acara pelantikan Bapak Teddy Sukardi. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah Tuhan persiapkan. Yang selanjutnya,
Kita akan berdoa untuk mahasiswa praktek yang sudah menyelesaikan praktek kuliahnya pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dan kembali ke kampus dengan selamat. Yang ke-10, berdoa untuk persembahan jemaat, kiranya boleh menjadi berkat bagi sarana pelayanan gereja dan agar persembahan boleh berjalan dengan lancar. Yang ke-11, berdoa untuk penggalangan dana dan kebutuhan live streaming yang membutuhkan dana 12.500.000 dan kiranya boleh berjalan dengan lancar. Selanjutnya, persembahan mingguan bisa dilihat di grup GKMI Pecangaan, dan jika Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua belum tergabung, bisa menghubungi para majelis atau hamba Tuhan atau panitia live streaming, dan juga bisa chat di kolom komentar di channel YouTube GKMI Pecangaan. Warta khusus, sidang MPL diundur tanggal 17 sampai 19 Oktober 2021. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai panitia dan peserta yang akan mengikuti sidang MPL ini. Selanjutnya, majelis dan panitia live streaming mengadakan penggalangan dana untuk memperlengkapi kebutuhan live streaming. Kiranya Tuhan boleh menolong dengan biaya 12.500.000 dan kiranya jemaat bisa mendukung penggalangan dana ini. Dan untuk informasi, sementara dana sudah terkumpul sejumlah 9 juta. Demikian Warta Gereja edisi 1 Agustus 2021. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu di peribadahan umum di bulan Agustus. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita pujikan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Minggu pada pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, yang menaruh setia dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah, kasih karunia, rahmat dan damai sejahteranya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah semuanya ini menurut kehendaknya. Amin, amin, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, amin, amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji kebesaran Tuhan dengan pujian Bawaku Lebih Dalam. Masuk dalam hadirat
Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi ini dengan diakhiri doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Bapak Teddy Soekardi MTH. Namun sebelumnya kita akan memuji kebesaran Tuhan dengan pujian Bila Ku Berdoa PPR 1 nomor 148. Jiwa
ku berdoa, Tuhan beri sukacita bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Yesus akan mengerti bila ku berdoa. Dosaku diampuni bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing, beribadah melalui streaming ini Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa, biarlah ibadah live streaming ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan para pelayan serta panitia streaming dapat melayani dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang pada saat ini juga beribadah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga masih tetap berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini masih bergumul terkhusus untuk mengatasi masa pandemi. Kiranya Tuhan tolong bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh dipulihkan dari pandemi virus corona ini ya Bapak. Dan program pemerintah melalui PPKM ini dapat berhasil dengan baik. Tuhan memberkati pemerintah kami dan bangsa dan negara kami supaya dipulihkan dari berbagai macam keadaan yang pada saat ini menjadi pergumulan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan. Kami bersyukur bahwa tugas pelayanan konsumsi untuk pembangunan gedung sinode pada tanggal 19 sampai 25 Juli telah berjalan dengan lancar. Kami berterima kasih juga untuk hamba-Mu Pendeta Iwan beserta jemaat GKMI Serumbu Gunung yang telah membantu GKMI Pecangaan melayani konsumsi untuk para tukang. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Pada saat ini juga kami akan membawa sidang MPL Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2021 melalui Zoom meeting. Dan gereja GKMI mengutus
baik hamba Tuhan Bapak Teddy Sukardi maupun dari majelis Ibu Dian Puji Astuti. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang akan dilaksanakan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk GKMI Pecangaan, terkhusus baik hamba Tuhan Pendeta Emeritus Joko Priyatno, Bapak Teddy, biarlah juga Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga para majelis yang Tuhan telah pilih melalui jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka benar-benar boleh menjalankan roda pelayanan dengan baik. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka atau aktivitas mereka. Terlebih lagi kesehatan di masa pandemi ini. Berkati juga anak-anak mereka. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami pada saat ini juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan GKMI Pecangaan, baik yang dalam pergumulan masalah studi yang saat ini masih daring, baik yang bekerja, Tuhan tolong, Tuhan berkati, yang berdagang, yang berbisnis, PNS, wira swasta, dan juga kami berdoa Tuhan biarlah perekonomian jemaat di masa pandemi ini boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk kesehatan jemaat, baik yang sedang masa pemulihan maupun lansia. Kami mau berdoa untuk Ibu Heni Singgih, kami berdoa untuk Ibu Eko, kami juga berdoa untuk Pak Eko Yudo, kami juga berdoa untuk Bapak Tagar, kami juga berdoa untuk Bapak Pinsyu. Kiranya Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Komisi Senior atau lansia, baik itu Bapak Ibu Gondo, baik Bapak Singgih, baik Ibu Else, baik Ibu Sapuan, baik Mak Menti, baik Mak Mei, Bu Esther Pitono, Bapak Ibu Joko, Ibu Chandra, Bu Sih Pangestu, Ibu Arianto, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka di masa tuanya. Tuhan menjaga dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk mahasiswa praktek yang sudah menyelesaikan praktek kuliahnya di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh kembali ke kampus dengan keadaan baik, dengan keadaan selamat, dan boleh melanjutkan studinya, dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, baik tangan-tangan yang belum sempat memberi, biarlah di lain kesempatan mereka juga dapat memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, biarlah setiap persembahan yang ada, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh menjadi alat untuk perkembangan gereja-Mu di tempat ini, untuk jalannya roda pelayanan di tempat ini. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah Engkau memberkati di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penggalangan dana buat kebutuhan live streaming yang membutuhkan dana kurang lebih 12.500.000. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Soekardi MTH dengan tema merangkul dengan kasih yang diambil di dalam Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Untuk itu kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu dengan judul Kasih Allah Pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar ku nyata. Kita satu di dalamnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di kesempatan yang baik minggu pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Kami dapat beribadah kepada Tuhan melalui streaming ini ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu boleh turun atas kami keluarga demi keluarga. GKMI Pecangaan, supaya kami boleh mendapatkan berkat rohani dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh memahami. Sekiranya ada dosa dan kesalahan yang tampak sengaja kami lakukan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 43. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat 27 saja sampai 34 ya. Kitab Kejadian pasal 43 ayat 27 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hamba-Mu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya,
inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kejijian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai dengan 34 ini menceritakan bagaimana Yakub yang disebut Israel dan keluarganya mengalami masa kelaparan yang begitu hebat. Di dalam pasal 34 ini adalah masa setelah keluarga Yakub menerima bantuan dari Mesir melalui Yusuf. Jadi ini ada periode kedua untuk meminta bantuan kepada Yusuf di Mesir. Namun bantuan yang pertama itu tidak cukup. Kemudian mereka sekeluarga kembali mengalami kehabisan makanan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Tetapi mereka tidak mau kembali meminta bantuan Yusuf di Mesir, karena Yusuf memberikan perintah kalau mereka kembali harus membawa Benyamin adiknya. Jadi di sini ada satu masalah ketika Yakub menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke Mesir, mereka tidak mau karena syaratnya harus membawa Benyamin, adik mereka. Nah, sementara Yakub sangat ketakutan kehilangan Benyamin karena Yakub memiliki pengalaman yang pahit tentang anaknya Yusuf. Akan tetapi setelah mereka bernegosiasi dan Yakub kemudian mengizinkan Benyamin pergi dengan saudara-saudaranya ke Mesir meminta bantuan untuk membeli makanan buat persediaan mereka sekeluarga. Bisa dilihat di dalam ayat yang ketiga sampai 15. Setibanya di Mesir, Yusuf pun menyambut mereka dengan baik. Dan setelah melihat adiknya yaitu Benyamin, Yusuf memberikan perintah kepada prajurit untuk membawa mereka ke rumah Yusuf. Selain itu juga Yusuf memerintahkan untuk menyembelih kerbau dan menyediakan makanan yang lengkap untuk mereka. Itu bisa diamati di dalam ayat 15 sampai dengan 34. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini merangkul dengan kasih. Di sini kata kuncinya merangkul.
Merangkul memiliki arti yaitu menerima sepenuh hati dan berusaha untuk membawa kembali orang yang sudah jatuh. Di dalam konteks Kejadian pasal 34, di sini bagaimana Yusuf merangkul saudara-saudaranya yang telah berbuat dosa kepadanya. Kalau kita kembali kepada pasal-pasal sebelumnya, bagaimana saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf dengan jahat dan keji. Pertama, saudara-saudara merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Yusuf mau dibunuh. Yang kedua, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Dan yang ketiga, Yusuf dijual ke saudagar-saudagar Ismail. Itu semua mereka lakukan karena iri hati kepada Yusuf. Karena Yusuf telah menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya bahwa berkas gandum Yusuf dikelilingi oleh berkas-berkas gandum saudara-saudaranya. Kemudian berkas gandum Yusuf disembah oleh berkas gandum saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf juga menceritakan bahwa matahari dan bulan serta bintang-bintang sujud menyembahnya. Melalui cerita itulah saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Ditambah lagi dengan perlakuan Yakub kepada Yusuf yang sangat istimewa. Yakub membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Mungkin Yakub memiliki alasan kenapa dia lebih mengasihi Yusuf. Karena Yusuf lahir dari Rahel, istri yang dicintai Yakub. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Nah, dari sinilah muncul asal-usul iri hati saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Saking iri hatinya yang sangat mendalam kepada Yusuf, Yusuf pun diincar mau dibunuh. Selang beberapa waktu proses Tuhan kepada Yusuf, ya. Jadi setelah Yusuf dijual, ya, kemudian dijadikan budak oleh Potifar di rumahnya, dia sangat dipercaya oleh Potifar sampai-sampai semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Itu semua karena Yusuf selalu disertai Tuhan. Kemudian ujian datang dari istri Potifar. Namun Yusuf lulus dalam menjaga kesuciannya. Akhirnya istri Potifar pun memfitnah Yusuf dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang kedua, di penjara pun Yusuf disertai Tuhan, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf dalam hal memberi makan. Kemudian di dalam penjara itu ada juru minum dan juru roti raja. Dia bermimpi dan dia sangat susah di dalam kehidupannya memikirkan mimpi itu. Kemudian dia menanyakan arti mimpi itu kepada Yusuf. Lalu Yusuf menjawab mimpinya itu sesuai dengan apa yang Yusuf katakan. Dan pada akhirnya Yusuf menerima kejayaan atau keberhasilan dari menafsirkan mimpi dan juga watak serta karakternya yang baik. Akibat dari proses dan pembentukan dari Tuhan di dalam sekolah kehidupan, ia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir oleh Firaun. Nah, dari situlah Yusuf mulai diberi tanggung jawab untuk mengelola Mesir dari bencana selama 7 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bukan saja Mesir yang mengalami bencana kelaparan, melainkan juga keluarganya yaitu Yakub. Kemudian atas kedaulatan Tuhan dipertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya di Mesir. Dan mulailah Yusuf mengadakan satu settingan drama bagaimana dia bisa hidup kembali bersama-sama dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudari sekalian
telah banyak dan sering mendengarkan cerita Yusuf. Tapi banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah Yusuf ini ya. Jadi namun bagaimanapun jahatnya saudara-saudaranya kepada Yusuf, Yusuf tetap mau merangkul dan menerima saudara-saudaranya. Bukankah Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya meskipun mereka telah berbuat dosa dalam kejahatan terhadap Yusuf? Dan di dalam cerita ini ya, ada akhir yang sangat mengharukan kalau kita membaca di pasal 50 ayat 15 sampai 21, saya akan bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar dari kisah Yusuf ini, kita diajari bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk memproses kehidupan kita. Tujuannya supaya kita itu berhasil, ya. Termasuk orang-orang yang jahat yang mungkin Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Mereka Tuhan pakai untuk memproses kita menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati, lemah lembut, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memiliki satu sifat atau karakter ilahi yang membuat kepribadian kita disukai dan disenangi semua orang. Dengan demikian saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian akan berhasil dimanapun Tuhan tempatkan. Karena proses Tuhan itu adalah proses yang membentuk watak dan karakter kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bersifat ilahi. Ketika karakter kepribadian kita sudah teruji dan terbukti, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan di dalam kehidupan ini. Tetapi keberhasilan yang diperoleh dengan tidak didasari karakter yang baik akan menjadi bumerang dan ancaman bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta orang-orang yang terdekat dengannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, masalah yang kita hadapi sekarang ini, ingatlah bahwa di dalam semuanya itu ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki watak dan karakter ilahi, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, pastilah kita akan menjadi orang yang berharga. Ibarat kata kalau berlian ditempatkan dimanapun saja, ya, sekalipun ditempatkan di tempat yang kotor, tidak layak, tetapi tetap berharga. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang meneladani Yusuf, sehingga kita sebagai orang Kristen menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah kegelapan. Jadi marilah
kita merangkul dengan penuh kasih, sama seperti Tuhan telah merangkul kita dan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah mengingatkan kepada kami bahwa masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan izinkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah. Seperti Tuhan merancang kehidupan Yusuf, yang mungkin pada waktu itu Yusuf tidak tahu masa depannya akan menjadi seperti apa. Ketika ia ada di tempat asing, dijadikan budak, masuk ke dalam penjara. Saya percaya bahwa Yusuf tidak tahu akan seperti apa akhir daripada hidupnya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kemurahannya, Yusuf baru mengerti bahwa kejahatan-kejahatan saudaranya itu dipakai Tuhan juga untuk sesuatu kebaikan, yang pada akhirnya Yusuf dipercayakan oleh Firaun menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dengan demikian keluarga Yakub tertolong, dan Yakub akhirnya menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Dan kami juga teringat akan firman Tuhan yang dinyatakan Rasul Paulus. Sekarang kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami dikuatkan untuk memaknai kehidupan hari lepas hari, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak lepas campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak Teddy Sukadi MTH. Kiranya keluarga diberkati oleh Tuhan dan firman yang telah disampaikan menjadi rema buat jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memasuki penghujung ibadah kita di pagi ini, kita akan mendengar sepatah dua kata dari Bapak Ketua Majelis kita, Bapak Suharno, yang akan disampaikan kepada kedua mahasiswa praktek, yaitu Saudari Jessica dan Densi. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama majelis mengucap syukur atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perpisahan saudara-saudara kami, adik-adik kami yang telah menyelesaikan tugasnya di sini dengan penuh sukacita dan harapan yang diharapkan oleh jemaat di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mewakili jemaat GKMI Pecangaan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyelesaikan tugasnya di sini dan membantu penyelesaian tugas-tugas gereja dengan baik, serta membantu kedisiplinan gereja, terutama untuk mengadministrasikan hal-hal yang diperlukan dalam gereja yang selama ini tidak pernah diperhatikan dengan bagus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, demikian kami atas nama jemaat keluarga besar GKMI
tidak bisa membalas kebaikan adik-adik semua. Dalam kegiatan di sini hanya mendoakan supaya semoga adik-adik selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah anak-anak atau adik-adik kita sebagai jemaat, kita sebagai orang tua yang dituakan di gereja GKMI Pejangan ini hanya bisa mendoakan semoga adik-adik dapat menjalani tugasnya dengan baik dan adik-adik bisa bekerja nanti di ladang Tuhan dengan baik. Adik-adik yang kami hormati, kami sayangi, Bapak Ibu di sini setelah menyelesaikan tugas kembali ke kampus, jangan melupakan saudara-saudara kita yang di sini, baik itu bapak-bapak pun ibu-ibu, pun adik-adik maupun kakak-kakak yang membantu dalam kegiatan gereja pada kesempatan hari ini. Karena seperti tadi saya ucapkan, bapak-bapak jemaat GKI Pejangan tidak bisa membalas apapun tentang kebaikan adik-adik dengan penuh kebahagiaan, karena selagi kita masih pandemi seperti ini, adik-adik dan jemaat GKI Pejangan tidak bisa merasakan pergaulan yang indah, persahabatan yang bagus karena situasi seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian atas nama jemaat, majelis, dan keluarga besar GKI Pejangan, kami sebagai orang tua yang dituakan di GKI Pejangan, mohon maaf, hanya bisa mendoakan semoga adik-adik bisa menyelesaikan tugasnya, bisa mencapai cita-citanya dengan penuh harapan dan Tuhan selalu mengiringnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, seperti saya kembalikan lagi, di sini Bapak, Ibu, jemaat GKI Pejangan tidak bisa memberi apapun saja. Namun Bapak Ibu selalu berdoa pada adik-adik semua. Selalu mendoakan, karena apa? Bapak Ibu juga punya anak-anak seperti adik yang selalu mengejar ilmu dan belajar di luar kota. Itulah yang selalu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara di sini punya anak-anak, adik-adik yang menempuh ilmu seperti adik-adik. Tuhan akan memberkati kita semua dan adik-adik bisa mencapai apa yang diharapkan di masa depan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan Tuhan mengiring segala doanya sehingga adik-adik bisa menyampaikan, melakukan dengan penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi dan memberikan pertolongan atas anak-anak kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami anak-Mu yang lemah, banyak kekurangan, banyak penderitaan, segala sesuatu yang dideritanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Dan Tuhan memberikan segala kesehatan pada anak-anak-Mu. Sehingga penyakit yang ada pada anak-anak-Mu boleh pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, di samping kesehatan anak-anak-Mu, kami mengucap syukur juga atas rezeki yang Kau berikan kepada kami, yang walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini,
anak-Mu tetap kuat dan sehat dalam menghadapinya, dan anak-Mu tetap mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan berkelimpahan berkat yang diberikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tidak mengalami apapun dalam situasi seperti ini, dan malah berkelimpahan dan berkecukupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan dan dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah dan berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada penderitaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedikit kenang-kenangan yang diberikan kepada mahasiswa praktek dari Jemaat GKMI Pecangaan yang diwakili oleh Ketua Majelis GKMI Pecangaan, yaitu Bapak Suharno. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, serta adik-adik dalam praktikan pada pagi hari ini, di sini jemaat akan memberikan kenang-kenangan pada adik-adik. Semoga kenang-kenangan ini diterima adik-adik dengan penuh sukacita dan harapan yang terindah. Namun kenang-kenangan tidak berwujud apapun, hanya untuk mengingatkan saja antara adik-adik dan bapak-bapak atau ibu-ibu di sini. Terimalah kenang-kenangan ini sebagai tanda rasa kasih sayang terhadap bapak dan anak. Sehingga ini bisa mengenang adik-adik, selama adik-adik di mana saja mereka bisa teringat akan kegiatan di GKM Pecangaan, dan selalu teringat dan selalu terbayang pada gereja kami, karena pada gereja kami yang selalu dalam keadaan kekurangan, namun Tuhan akan memberikan kelimpahannya. Terimalah kenang-kenangan ini dari jemaat GKM Pecangaan, semoga menjadi yang terkasih di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih, mari terimalah ini. Ya, terima kasih Pak buat kenang-kenangannya buat kami. Ya, sekian. Dan ini kami sekalian menyerahkan tugas kami selama kami praktik di sini selama 2 bulan. Kenang-kenangan ini saya terima demi kemajuan gereja kami yang dalam keadaan kekurangannya, sehingga para pengurus gereja ini bisa menambah dalam kehidupan, dalam kegiatan administrasi gereja, dan gereja semakin maju, semakin berkembang. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengar pesan dan kesan dari kedua mahasiswa kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati hamba Tuhan, juga Bapak Ibu Majelis, dan yang kami kasihi sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, juga kepada Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan untuk melakukan praktek pelayanan kami selama kurang lebih 2 bulan di sini. Terima kasih sudah membimbing kami, sudah menolong kami, bahkan membantu kami untuk kami boleh menyelesaikan pelayanan kami di tempat ini. Dan kami menyadari bahwa dalam pelayanan kami ada begitu banyak kekurangan kami, kelemahan kami, namun
Bapak Ibu boleh menerima kami dengan sukacita dan boleh melengkapi kami untuk melakukan pelayanan. Kami bersyukur untuk itu dan kami juga mohon maaf bila kami tidak bisa mengunjungi jemaat Tuhan di rumah masing-masing dikarenakan situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk tetap stay at home. Jadi kami tidak mengunjungi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun kami berharap dan kami berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga di lain waktu kita boleh bertemu dalam keadaan yang sehat dan kita bisa melakukan persekutuan bersama lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan akhir kata, terima kasih untuk kebersamaan yang indah. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami peroleh di tempat ini. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua yang sedang menyaksikan video ini. Dan pada pagi hari ini kami selaku mahasiswa praktek di GKMI Pecangaan, kami mau mengucapkan banyak terima kasih untuk jemaat-jemaat semua, baik dari Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan yang boleh menerima kami di tempat ini, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas pelayanan kami selama 2 bulan di tempat ini. Nah, kami menyadari di dalam kami melakukan pelayanan kami di sini mungkin banyak kekurangan-kekurangan dari kami. Namun kami sangat bersyukur jika Bapak, Ibu, dan teman-teman semua boleh ikut serta mengambil bagian dalam memperlengkapi kami di tempat ini sehingga kami boleh menyelesaikan pelayanan kami dengan baik. Dan dalam situasi seperti ini saya merasakan kayak kesedihan karena kita jadi jarang ketemu. Nah, namun itu tidak mengurangi sukacita kami dan kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin kami belum bisa berkunjung ke rumah Bapak Ibu semua, hanya beberapa saja dikarenakan situasi kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan banyak kegiatan di luar gereja atau di luar rumah. Namun saya sangat bersyukur karena beberapa dari jemaat kami boleh kunjungi dan kami banyak mendapatkan pelajaran dan kami banyak mendapatkan berkat rohani dan jasmani dari Bapak dan Ibu sehingga berguna untuk bekal kami dalam pelayanan kami selanjutnya. Dan mohon maaf jika dalam kehadiran kami dan pelayanan kami kurang menyenangkan hati Bapak dan Ibu semua dan teman-teman juga, dan semoga di lain waktu kita boleh sama-sama bertemu kembali di waktu yang telah Tuhan sediakan buat kita untuk kita boleh sama-sama kembali bertemu. Dan sekali lagi kami minta maaf jika dalam kehadiran kami belum bisa melakukan pelayanan dengan baik atau belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dan di akhir pelayanan kami ini kami ingin mempersembahkan satu buah pujian bersama Bapak dan Ibu dan teman-teman dari pemuda. Kami akan mempersembahkan satu lagu pujian yang sangat memberkati kami di masa pandemi saat ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Lebih indah
sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Indah dalamku telah aku tinggalkan, kasih dalamku telah ku lepaskan. Saat Yesus terasa selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Melayani Yesus itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus itu terlebih indah. Melayani Yesus itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Kita akan mengakui komitmen kemuridan, 12 pengakuan iman rasuli, serta doa berkat dan penutup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan sidang jemaat di segala tempat dan sepanjang abad, kita nyatakan pengakuan 12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam penyertaan dan iringan kuasa kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat menghidupi firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya setiap keluarga meletakkan setiap pergumulan hanya berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga setiap keluarga menjadi cerminan kehidupan kerajaan Allah yang untuk dimampukan merangkul keluarga sesama dengan kasih Kristus. Amin.